Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Mari sejenak kita melihat perkembangan politik di Belanda dan Eropa yang semakin kesini semakin anti-Islam. Kita semua masih ingatkan seorang yang bernama Geert Wilders. Banyak orang yang menyebutnya sebagai Donald Trump-nya Belanda. Wilders adalah politisi Belanda yang anti-Islam dan anti-imigran. Sebelum Geert Wilders, dahulu ada seorang politisi yang bernama Pim Fortuyn, mantan profesor pada Erasmus University of Rotterdam, dan kemudian menjadi politisi dengan mendirikan partai PVL, Pim Fortuyn List. Dia dahulu sangat populer karena menyatakan sikap politiknya sebagai anti-imigran dan juga anti-Islam. Pim Fortuyn meninggal tertembak. Sikap anti-imigran dan fobia Islam kini diteruskan oleh Wilders. Siapa Wilders dan bagaimana sepak terjang dia dan mengapa partainya kini menang dalam pemilu 2023? Wilders adalah politisi Belanda kelahiran 1963. Pada tahun 1998 dia berhasil duduk di Dutch House of Representatives dan kemudian mendirikan Partai untuk Kebebasan atau Party for Freedom, atau dalam bahasa Belanda Partai for the Vrijheid, PVVV, pada tahun 2006. Selama hidupnya sebelum sebagai politisi, dia pernah hidup di Israel dan banyak mengunjungi negara-negara Muslim di Timur Tengah. Selama dia berkunjung ke negara-negara Muslim di Timur Tengah, inilah yang menyebabkan dia berpikir dan memformulasikan pemikiran tentang kebenciannya terhadap Islam. Wilders menjadi penyuara anti-Islam semenjak peristiwa terbunuhnya Theo van Gogh yang merilis film yang berjudul Submission bekerja sama dengan Ayaan Hirsi Ali. Peristiwa pembunuhan Van Gogh inilah yang memberikan frame pada Wilders untuk mengatakan jika Islam itu agama yang fasis. Dia juga mengusulkan agar pemerintah Belanda membatasi imigran dari negara-negara Muslim. Pada tahun 2007, Wilders mengusulkan ke publik Belanda agar Al-Quran di-ban atau dilarang. Bahkan dia memproduksi film pendek berjudul Fitnah yang melukiskan Islam sebagai agama teror. Akibat posisinya yang mengekspresikan dan menyebarkan kebencian atas Islam, maka Wilders juga mendapatkan reaksi yang tidak hanya datang dari komunitas Muslim, namun juga dari negara-negara di Barat. Pada tahun 2009 misalnya Wilders pernah tidak boleh masuk ke Inggris, sebagai misal karena negara ini mempertimbangkan keamanan. Secara resmi pemerintah Inggris menolak masuknya Wilders karena akan mengganggu ketertiban publik. Selain itu juga komunitas Muslim yang hidup di Inggris juga banyak. Dikhawatirkan masuknya dia ke Inggris menyebabkan serangan pada Wilders. Bahkan di Belanda sendiri Wilders pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Belanda setahun karena sikapnya yang membenci Islam. Tidak hanya berhenti di situ, pada tahun 2016 Wilders juga diadili karena tuduhan hate speech atau ujaran kebencian yang dia lakukan. Tokoh ini memang sangat kontroversial dalam membenci Islam dan imigran asal negara-negara Muslim baik di Timur Tengah maupun di Afrika. Dalam pemilu sekarang ini 2023, Geert Wilders mendapatkan kemenangan melalui partai politiknya, Partai untuk Kebebasan. Menurut laporan media Barat, partai kepunyaan Wilders ini mendapatkan kursi 37, untuk sementara yang paling tinggi di antara banyak partai. Kemenangan ini membuat Wilders menjadi jumawa bahwa partai dan dirinya akan memerintah Belanda. We will govern. Katanya, kemenangan partainya Wilders ini jelas tidak hanya mengagetkan jagat Belanda, namun juga mengguncang jagat Eropa. Namun, perolehan kursi yang tertinggi tidak secara otomatis membuat Wilders akan menjadi Perdana Menteri Belanda. Dia masih membutuhkan tambahan separuh lagi kursi dari 150 kursi yang diperebutkan di parlemen. Artinya Wilders membutuhkan koalisi untuk membentuk pemerintahan. Meskipun Wilders belum tentu menang, namun hal yang perlu dipikirkan adalah mengapa tokoh politis seperti Wilders yang fobia atas Islam banyak yang memenangkan pemilu di kawasan Eropa. Kita tahu bahwa Belanda adalah menjadi salah satu negara yang memiliki atau menjadi pengikut Pegida, gerakan anti-Islam di Eropa. Dulu Pegida hanya populer di Jerman, namun kini sudah menyebar ke mana-mana. Artinya pada tingkat masyarakat, fenomena gerakan anti-Islam menjadi fenomena yang cukup mencolok.
akhir-akhir ini di Eropa. Jika masyarakatnya banyak yang demikian, maka sangat mungkin pemimpin-pemimpin yang terpilih dan memang itu mencerminkan sikap masyarakatnya. Corak kepemimpinan itu sangat ditentukan oleh perspektif masyarakat. Jika masyarakat secara umum tidak suka dengan Islam karena berbagai alasan, maka proses keterbentukan kepemimpinan itu juga bisa menjadi seperti yang dipersepsikan oleh masyarakatnya. Pada masanya Eropa adalah negara yang paling maju dan mengakomodasi kemajemukan masyarakatnya. Eropa membuka pasar tenaga kerja bagi negara-negara Muslim. Mengapa banyak orang Turki yang hidup di Jerman misalnya? Karena pasca Perang Dunia Kedua mereka orang Turki datang ke Jerman bekerja untuk pembangunan Jerman. Demikian juga kenapa banyak orang Maroko hidup di Belanda. Jawabnya mungkin hampir sama. Sampai yang paling terakhir ketika pecah perang Syria, negara Eropa seolah berlomba menampung pengungsi Syria. Jerman sendiri menerima 1 juta pengungsi. Negara-negara lain juga melakukan program yang hampir sama. Namun seiring berjalannya waktu, mereka, orang-orang Eropa, merasa bahwa mereka sudah terlalu banyak kedatangan imigran, dan perilaku imigran terkadang dianggap terlalu manja dan enak apabila dibandingkan dengan penduduk negeri Eropa sendiri. Perasaan seperti ini terus bergulir di masyarakat dan ini menyebabkan terbukanya jalan bagi para politisi yang berhaluan kanan jauh yang membenci imigran dan Islam untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dari masyarakat. Mulai muncul apa yang disebut dengan skeptisisme Eropa atau Euroskepticism. Skeptisisme Eropa ini adalah sebuah doktrin politik Eropa yang memperjuangkan disengagement dengan Uni Eropa. Doktrin ini banyak dianut oleh partai-partai politik besar di Eropa. Kebijakan yang nampak utama penganut skeptisisme Eropa ini adalah populisme dan anti-imigran. Anti-imigran ini lebih banyak dekat dengan pengertian anti-Islam karena kebanyakan negara yang migrasi ke Eropa adalah orang-orang Islam. Jika dilihat secara seksama, maka kebencian ataupun bentuk yang serupa yang terjadi di Eropa pada umat Islam itu juga disebabkan oleh sikap dan perilaku umat Islam yang hidup di Eropa yang belum bisa menyatu dengan tradisi dan budaya setempat. Mereka menganggap tradisi dan budaya Eropa bukan sebagai tradisi dan budaya di mana mereka sekarang hidup, namun dianggap sebagai hal yang tabu dan haram. Ini salah satu sebab dan masih banyak sebab yang lainnya. Sebagai catatan, fenomena Wilders selain ini bisa digunakan sebagai alat kritik terhadap Barat, namun juga sebagai bahan refleksi dari kita sendiri sebagai umat Islam yang kurang bisa berintegrasi dengan tradisi dan budaya di mana mereka hidup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.